Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, persekutuan kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun ini. Kalau kita melihat kalender di bulan ini, akan terlihat bahwa perayaan Paskah ada di bulan ini. Kapan ya? Pastinya seru kan adik-adik kalau sudah dekat Paskah. Ada beberapa persiapan yang akan kita lakukan untuk itu. Tapi sebelum memasuki Paskah, dalam 3 minggu ke depan, kita akan mendengar beberapa firman Tuhan yang mengawali kisah Paskah. Salah satunya adalah kisah dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu dalam Minggu 3 Maret 2024 dengan tema Di Belakang Yesus dari Nas Alkitab Lukas 23 ayat 26. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan atas perkenan-Mu mengingatkan kami kembali
pada masa-masa penderitaan Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersekutu untuk semakin mengerti bahwa penderitaan Kristus merupakan cara Tuhan untuk menebus umat-Mu yang berdosa. Ajarlah kami semakin hari menyadari keberdosaan kami di hadapan-Mu dengan niat dan kesungguhan perilaku yang dibaharui oleh firman-Mu. Amin. Adik-adik, salah satu tokoh Alkitab yang sangat kita kenal dalam masa-masa penderitaan Yesus adalah Simon Kirene. Simon ini adalah seorang pria yang berasal dari Kirene atau Afrika Utara dan saat itu sedang ada di Yerusalem, yakni saat peristiwa Yesus membawa salib menuju Golgota. Wah, jauh sekali ya adik-adik jarak kedatangan Simon ini ke Yerusalem. Kalau kita melihat peta Afrika Utara atau benua Afrika dan Yerusalem, benua Asia tepatnya di Timur Tengah, itu sangatlah jauh yang menempuh perjalanan antar benua. Kira-kira untuk apa ya Simon ada di Yerusalem? Nah, adik-adik perlu kita mengetahui ya, kalau pada masa Paskah sudah dekat, akan banyak orang berdatangan dari berbagai negara ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah dalam agama Yahudi adalah perayaan atau peringatan keluarnya orang Israel dari tanah perbudakan oleh tangan Allah melalui Musa. Mereka yang datang merayakan Paskah itu adalah orang-orang Israel atau orang Yahudi yang merantau dan sedang pulang kampung, atau maupun bangsa lain yang tertarik dengan daerah Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem saat Paskah. Ternyata saat Simon Kirene hendak merayakan Paskah agama Yahudi di Yerusalem, ia sedang melihat dan mengalami peristiwa besar, yakni Paskah sesungguhnya, yaitu pembebasan manusia berdosa dari hukuman dosa melalui penderitaan dan kematian Yesus. Yesus saat itu dilihatnya sedang tertatih-tatih berjalan membawa salib menuju Golgota. Yesus dicambuk sehingga banyak darah bercucuran di tengah jalan itu. Simon Kirene berada pada kerumunan orang ramai yang melihat peristiwa penghukuman Yesus itu. Di tengah perjalanan, seorang prajurit memaksa Kirene untuk memikul salib Yesus sehingga Yesus dapat berjalan sambil kesakitan tanpa memikul salib. Yesus berjalan di depan dan di belakang Yesus, Simon Kirene mengikutinya berjalan membawa salib Yesus. Betapa agungnya peristiwa itu adik-adik. Luar biasa. Yesus berjalan di depan dan di belakangnya Simon Kirene sedang memikul salib Yesus. Pertanda apakah itu adik-adik? Pertama-tama itu adalah pertanda perilaku yang suka menolong. Simon Kirene mau menolong Yesus yang sedang kelelahan dan kesakitan dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Adik-adik, itulah yang dapat kita teladani dari kehadiran Simon Kirene dalam masa penderitaan Yesus. Kita sebagai pengikut Kristus turut dan suka membantu atau memberi pertolongan ketika ada sesama yang merasakan penderitaan hidup. Jangan malah mentertawakan orang lain yang menderita, atau membiarkan orang lain yang kesulitan, atau mungkin menendangnya sehingga mereka semakin jatuh dan sakit. Tidak boleh demikian ya adik-adik. Hal kedua, bahwa Yesus berjalan di depan dan di belakangnya Simon Kirene sedang memikul salib. Maksudnya, setiap pengikut Kristus bersedia menanggung beban, kesulitan, hambatan,
maupun tantangan hidup. Mengikut Yesus bukan berarti hidup kita akan senang-senang saja, baik-baik saja, melainkan akan ada tantangan. Oleh karena itu, tetaplah berjalan mengikut Yesus, meskipun kita sedang mengalami kesulitan atau kesusahan hidup. Sebab Tuhan sedang menunjukkan keselamatan bagi kita, asal kita tetap setia kepadanya. Yang ketiga, adik-adik, bahwa Yesus berjalan di depan dan di belakangnya Simon Kirene sedang memikul salib Yesus. Maksudnya, apapun masalah dan penderitaan kita saat ini, lihatlah, Yesus berjalan di depan kita. Kita tidak sendirian. Yesus turut merasakan penderitaan kita. Akan ada kebahagiaan tersendiri jika ada yang menemani kita saat kita jatuh, saat kita sakit, kesulitan, dan menderita. Tuhan tetap menjadi yang terdepan dalam langkah kehidupan kita, dalam segala rencana dan harapan-harapan kita. Pandanglah Yesus, berjalanlah di belakang Yesus. Keselamatan akan benar-benar kita nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teladan dalam rencana dan langkah hidup kami. Ajarlah kami agar tetap kuat menghadapi berbagai kesulitan yang kami temui saat kami berserah kepadamu. Amin. Ayat hafalan pada minggu hari ini dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.